di bidang logistik. Ini judul yang diberikan gitu ya. Saya kira dari pembicaraan yang dulu mulai dari Pak Erwin, Pak Nufrisel, Pak Haryadi ya, itu saya kira sudah mencakup semuanya begitu ya. Oleh sebab itu mungkin saya tinggal gampang saja meresume dan hal-hal yang tidak perlu mungkin saya tidak katakan ya. Jadi saya ada 4 poin saja, bukan pendahuluan, kemudian kita bicara SKKNI dan KKNI bukan SKNI ya. Kemudian juga sudah menyebutkan gitu ya. Kemudian terakhir adalah berkaitan dengan closing remark. Halo, next. Ya, saya mulai dari ini saja karena saya sangat concern gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang isu-isu di logic dan supply chain, kita bicara ke depan begitu ya. Kalau menurut saya ada 3 hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah teknologi. Ya, ini berkaitan dengan digital logistik 4.0. Pak Aryadi tadi sudah banyak bicara gitu ya, bagaimana digital 4.0 tadi gitu ya. Ini bukan satu-satunya ke depan kalau menurut saya. Tapi juga ada berkaitan dengan environment gitu ya, karena kita juga ingin sustainability gitu ya. Nah, ini kan kita akan bicara tentang green and reverse logistik biasanya begitu ya. Ini menjadi bagian yang penting begitu ya, karena jangan sampai produk yang kita buat itu tidak memenuhi standar lingkungan dan kemudian kembalinya juga tidak kita perhatikan ya. Kita sekarang banyak berkaitan dengan masalah sampah plastik misalkan saja ya, 64 juta ton per tahun katanya begitu ya, sedangkan konsumsi beras saja itu cuma 34 juta ton per tahun. Jadi sampahnya itu hampir sama dengan konsumsi beras kita gitu ya, sangat besar. Nah kemudian yang ketiga kalau menurut saya juga ada pengaruh berkaitan dengan agama ya, terutama agama Islam. Ini berkaitan dengan hal-hal logistik begitu ya. Ini juga ke depan ini menjadi hal yang sangat kita perlukan begitu ya kan. Jadi bukan hanya keahlian-keahlian di bidang yang sifatnya hardware begitu ya, tetapi juga keahlian-keahlian yang berhubungan dengan hal-hal ini ya. Ini sekali lagi ini adalah pendapat saya begitu ya. Ini yang bisa kita diskusikan begitu. Next gitu. Ya. Next. Nah ini tadi Pak Haryadi sudah menyebutkan ya, kalau kita bicara tentang digital logistik, ini adalah emas ke depan ya, satu keharusan. Karena ya mau tidak mau begitu ya, seperti dulu saya masih belajar di ITB tahun 73 ya, hanya bicara komputer, orang takut dengan menggunakan komputer karena manusianya akan berkurang. Begitu juga ini kita bicara tentang 4.0 begitu ya. Ada ketakutan seperti itu begitu ya. Tapi itu emas ya. Mau tidak mau kita akan masuk ke era seperti itu begitu ya. Jadi satu hal yang tidak bisa kita inikan. Ya, perubahan-perubahan apa yang akan terjadi ini adalah berkaitan dengan masalah yang paling sulit, itu mungkin adalah masalah integrasi dan kolaborasi ya. Karena tantangan kolaborasi ini ya, kalau berkaitan dengan budaya kita ini sangat sulit begitu ya, karena kita masih silo-silo, kita lebih kepada individu ya paling gampang kan kalau kita bicara tentang ngurus negara saja begitu ya, ini kan orang hanya melihatnya dari sisi pribadinya. Padahal kalau kita bicara tentang supply chain ini dasarnya adalah kolaborasi sebenarnya ya gitu. Maka ini menjadi sangat penting ya. Jadi ini fundamennya begitu. Baru kita bicara tentang otomasi ya, Pak Erwin, Pak ini sudah menyebutkan, Pak Haryadi itu ya, otomasi, digitalisasi terutama. Ya, kalian seperti ini menjadi satu yang menjadi sangat penting gitu ya, tadi sudah disebutkan. Kemudian juga berkaitan dengan masalah rekonferensi daripada supply chain kita ya, dengan adanya digitalisasi maka mungkin kita sudah tidak diperlukan lagi yang namanya intermedier ya, yang ada adalah dari produsen langsung kepada konsumennya ya, secara direct begitu ya kan. Nah ini ya, nah kemudian kedepannya juga orang sudah tidak bicara lagi tentang bagaimana memforecast, tetapi sebenarnya lebih ke arah prediktif ya, mengantisipasi apa yang terjadi pada saat yang akan datang gitu ya. Tapi ini kan pada level yang lebih tinggi begitu ya. Sedangkan pada level mikronya itu hal-hal yang sifatnya bersifat teknikal ya. Jadi itu mungkin yang perlu kita perhatikan di digital logistik. Next. Berikutnya, nah ini transformasi bidang apa saja ya. Kita akan ya, kalau kita jadi untuk integrasi maka istilahnya harus ada control towers-nya ya. Jadi harus ada
satu yang mempertemukan begitu ya sebagai platform gitu. Jadi oleh sebab itu maka kita sekarang bicaranya tentang ekosistem gitu, bukan hanya individu-individu gitu. Tapi ekosistem itu juga tidak boleh kemudian berdiri sendiri gitu. Tapi satu ekosistem itu dalam rangka untuk satu tujuan tertentu begitu ya. Nah ini sudah diprakarsai, mudah-mudahan dari INSP berubah menjadi NLE gitu, National Logic Ecosystem. Kemudian mudah-mudahan ke depan ini akan ya menjadi cikal bakal daripada INALOG gitu ya, elektronik National Logistic System secara keseluruhan ya, itu baik-baik saja gitu ya kan. Jadi banyak perubahan yang harus kita lakukan ya di dalam bidang delivery. Tadi Pak Haryadi sudah menyebutkan ya, kita tidak hanya sampai toko tapi kita harus sampai last mile gitu ya. Nah, untuk itu teknologinya juga mungkin kita akan gunakan drone dan seterusnya ya. Jadi banyak perubahan yang akan terjadi yang berkaitan dengan digital ini. Saya kira sudah banyak dibicarakan, saya tidak akan inikan satu persatu. Next. Itu berikutnya. Nah, ini kedua adalah berkaitan green ya. Ini menjadi satu concern ya, gitu. Ya, ini kita green ini kan sudah menjadi concern lama sekali gitu. Berapa pertemuan-pertemuan, tetapi kemudian negara yang bersepakat itu pun melanggar. Alhamdulillah kita ada COVID sekarang, ya kan? Gitu ya. Semua perusahaan berhenti, ya. Ozon kemudian katanya sekarang sudah mengecil lagi gitu ya. Ya, kalau manusia tidak mampu untuk menyelesaikan, pasti Allah akan menyelesaikan dengan sendirinya dengan caranya sendiri. Ya, nah sebelum kita tidak ada usaha begitu ya, makanya kita harus melakukan usaha begitu ya, jangan ditentukan oleh kehendak Allah semata-mata dalam pengertian ya solusinya dari beliau itu gitu. Memang semua solusi dari beliau ya, tetapi ada effort yang berkaitan dengan manusia. Nah pada kitanya green logistik adalah mencoba untuk melihat bagaimana masalah environment dengan masalah logistiknya gitu ya. Yang ke depan ya, misalkan saja kan di Pertamina begitu ya, premium dihapuskan ya, begitu Pertalite karena kandungan karbonnya sangat besar begitu ya. Nah ini hal-hal seperti ini yang harus kemudian diperhatikan. Kemudian juga next ini yang paling penting, ini penting juga next gitu, yang harus kita adalah reverse logistik ya, reverse logistik. Ini menjadi bagian yang sangat penting begitu. Kalau kita ingin maju ke depan ya, ini akan melengkapi tadi yang digital tadi. Maka saya katakan ke depan adalah smart and green logistik gitu, smart and green gitu ya. Itu temanya menjadi seperti itu gitu. Ya, jadi masalah lingkungan ya, masalah kemudian reverse ini menjadi satu hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan di ke depan. Next gitu. Ya. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya kayak bagi Indonesia terutama gitu ya. Karena apa? Jumlah muslim di dunia ini cukup banyak begitu ya, dan secara undang-undang kita itu adalah sebenarnya ya barang yang beredar di Indonesia itu harus halal gitu ya. Jadi selain potensi domestiknya juga potensi di luar negerinya, bahkan di beberapa negara begitu ya, Malaysia menjadi nomor 1 begitu, bahkan di Eropa Belgia itu sekarang menerapkan juga berkaitan dengan halal logistik, yaitu coklatnya, karena kalau dia tidak halal nanti tidak masuk ke negara-negara Muslim begitu ya. Nah ini juga harus kita galakkan ya. Jadi ini hal-hal yang mungkin kita perlu perhatikan ya di dalam menata tentang SDM ke depan ya. Kalau digital logistik suatu keharusan yang ini, tetapi mungkin variabel-variabel ini juga perlu kita perhatikan begitu ya. Karena kalau kita bicara logistik sebenarnya kan logistik tambah dengan syariah gitu ya, baik berkaitan dengan kehalalan, toyiban pun yang paling susah itu sebenarnya yang terakhir, perolehan ya, perolehan. Karena barang yang halal gitu ya, barang yang halal. Nasi itu halal. Tapi kalau perolehannya di uangnya itu dari korupsi, maka nasi itu sebenarnya menjadi tidak halal. Jadi di trade sistemnya ini harus betul-betul begitu ya kita perhatikan. Gitu ya. Kalau di Islam maka yang disebut dengan transaksi itu ya harus ada, saya menjual, Anda terima begitulah. Nah, kalau nanti menggunakan e-logistik, gimana bentuk kehalalan daripada transaksi tersebut? Ini mungkin juga harus kita perhatikan ya. Karena selama ini juga mungkin kita mengabaikan hal-hal seperti itu ya. Kita hidup di negara yang berpancasila, semua orang berketuhanan, tapi apakah kita juga ya menjalankan syariat itu adalah ritualnya, tapi apakah prakteknya kita juga menjalankan? Nah, ini juga satu domain yang mungkin
sangat menarik begitu ya. Maka saya sambut gembira begitu ya teman-teman di UIN begitu ya, Universitas Islam Negeri gitu. Saya bilang saya dorong untuk mengembangkan halal logistik begitu. Ya kan? Karena ini merupakan satu domain yang sangat penting sekali gitu ke depan gitu. Ya. Next gitu. Berikutnya. Ya ini ya. Jadi ini ada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal gitu ya. Jadi ini sudah ada undang-undangnya di Republik ini gitu ya. Kita sebagai negara muslim dan kita jangan ketinggalan. Bahkan di Malaysia itu sudah mendirikan klaster industri ya, master plan industri untuk industri halal gitu ya. Kita mungkin masih ketinggalan. Kalau saya sih sedang diusulkan di Batam sana itu mungkin ya. Kita ini supaya ekspor kita mungkin lebih banyak ya. Gitu ya. Jadi apalagi food kita tuh bahannya juga cukup banyak begitu ya. Gitu. Next gitu ya. Nah, berbicara tentang KKNI dan SKKNI ya. Nah, ini kan bagaimana pilar pengembangan ini? Ini kata BNSP ya. Saya kira juga saya setuju bahwa kalau kita bicara tentang pengembangan SDM bersih kompetisi, industri kita apa? Industri logistik, maka kita harus paham tentang logistik. Logistik itu apa? Dimulai dari trade-nya gitu ya. Maka tadi halalan toiban salah satu yang harus kita perhatikan gitu ya. Baru kita bicara tentang apa yang kita sebut dengan penjenjangan itu. Level 1, level 2, level 3 sampai dengan level 9, ya kan? Sedangkan KKNI berkaitan dengan bidang-bidang yang perlu diperdalam lagi dan kompetensi apa. Nah, ini dalam pengembangan ini kemudian menurut saya masih ada kerancuan ya antara lembaga diklatnya dengan lembaga sertifikasinya gitu. Ya kan? Karena pada hakikatnya antara lembaga sertifikasi dan lembaga uji kompetensi, lembaga pendidikan atau training dengan uji kompetensi harus terpisah. Banyak di antara kita yang LSP, yang dia juga ngajarin, dia juga yang menguji. Nah ini kan jadi rancu gitu loh, gitu ya. Ini harus kita benahi gitu ya. Kalau dia yang training, ya ijazahnya kan dikeluarkan. Kalau enggak trainingnya enggak laku dia gitu, ya kan? Kan jadi problem begitu. Nah ini ke depan juga harus betul-betul lembaga training sendiri, lembaga ujinya harus sendiri begitu, ya kan? Ini kalau kita lihat dari sisi aspek kelembagaannya begitu ya. Ini ke depan kita benahi. Mudah-mudahan Pak Erwin yang di Menko sudah ya mungkin lebih banyak tentang substansinya ya. Tapi kalau dari sisi kelembagaannya ini memang tidak mudah begitu, ya kan? Karena di Indonesia kan sudah banyak, ada lembaga Ihsan Prima, ada di tempatnya Pak Nofrisel, Ali juga punya LSP gitu ya. Sangat banyak LSP. Tapi apakah betul SLP itu menjalankan trainingnya sendiri, uji kompetensinya sendiri gitu ya. Ini harus kita bedakan. Next. Berikutnya ya. Nah ini saya kira semua KKNI harus mengacu ini, standar-standar kompetensi. Level 1, level 2 sampai dengan level 9 ya. Harus di luar kepala. Bagusnya daripada KKNI itu apa? Kita tidak mendewakan pendidikan akademis yang Bu Rahma misalkan atau saya tempat bekerja begitu ya. Tidak. Karena yang dibayar itu adalah kompetensinya. Yang bisa diperoleh juga dari lembaga pendidikan akademis itu juga tidak harus diuji kompetensinya juga begitu. Maka lulusan daripada perguruan tinggi ITB misalnya ya sarjana teknik saja untuk bisa jadi insinyur, maka ada lembaga profesinya ya, sertifikasi ya pendidikan profesi insinyur begitu ya. Nah, selain itu juga ada 3 yang lain gitu. Bisa mandiri asal dia itu juga berkompetensi gitu diuji dulu, bisa juga dari pengalaman di praktek ya, bisa juga training gitu ya. Saya ucapkan selamat Pak Nofrisel sudah dapat untuk sertifikasi dari ELA ya, standar menggunakan standar ELA begitu ya. Nah, itu harus betul-betul gitu ya. Ya, karena di situ juga walaupun sama-sama berhousing misalkan saja antara operator kemudian senior sama strategik itu berbeda ya kontennya begitu ya. Mudah-mudahan lembaga-lembaga sertifikasi kita pada saat dia menawarkan tentang sertifikasi jelas ya apakah dia di level 1, level 2, level 3 dan level 4. Ya kan? Saya pernah di beberapa perusahaan, kalau di beberapa lembaga sertifikasi, kalau saya tanya, ini level berapa yang ada? Anda bisa jawab begitu, ya kan? Gitu. Nah ini tidak boleh lagi ke depan, ya kalau kita memang betul-betul ingin profesional, begitu. Ya, ini next, gitu. Berikutnya. Nah ini, wah sangat, ya ini kan berkaitan keterampilan. Ada kata-kata kunci yang harus kita pegang pada saat kita mendefine tentang
trainingnya maupun pada saat kita mengujinya begitu. Jadi ini tidak sembarangan karena sudah diatur dan menurut saya sangat appreciate gitu ya, gitu. Kita tinggal ngikutin gitu, kita tinggal jalankan gitu ya, gitu ya. Asal kita bisa konsisten dengan apa yang sudah pemikiran sudah dilakukan, saya kira kompetensi kita akan bagus, ya kan? Tetapi kalau kita kemudian mohon maaf kemudian adalah kemudian hanya menjual sertifikat, nah ini menjadi masalah begitu, ya kan? Contoh yang paling gampang di teknik industri misalkan saja, bagaimana kalau kita dapat insinyur profesional teknik industri, S1-nya teknik industri, gitu loh. Masa yang tidak S1-nya teknik industri juga bisa disertifikasi? Ini kan menjadi aneh gitu loh kalau menurut saya gitu ya. Gitu. Jadi ini harus kita tegakkan betul-betul begitu ya. Kita sudah tumbuh beberapa pendidikan ya di logistik. Maka profesi logistiknya harus mendefinisikan nanti gitu bagaimana ya kalau di insinyur adalah sertifikasi insinyur, kalau di ahli misalkan saja kalau yang ini adalah bagaimana membuat ya logistik sebagai suatu profesi gitu ya kan, yang setelah sarjana logistik kemudian yang ngambil profesi logistik gitu ya kan, karena strukturnya begitu di undang-undang tentang pendidikan tinggi gitu ya kan, ada pendidikan vokasi, pendidikan akademis dan pendidikan profesi gitu. Pendidikan profesi itu adalah setelah sarjana gitu ya, ini harus kita definisikan dan KKNI sudah mendivisikan kemampuannya apa. Ya, level 8 dan level 9 magister sama ini adalah mengembangkan kata kuncinya, ya, mengembangkan. Gitu. Ya, kalau tidak ada pengembangan itu bukan gitu loh. Ya, jadi orang harus apa yang dia kembangkan gitu sehingga ya harus ditunjukkan gitu, ya. Sedangkan kalau level yang namanya 6 L6 itu adalah problem solving lebih banyak begitu. Nah, anehnya lembaga pendidikan ini juga saya kritik Ban PT sama pendidik, kenapa program studi harus ada gitu ya, mengembangkan ilmu misalkan saja gitu. Ya, diminta program studi juga penelitian. Yang punya penelitian itu adalah fakultas begitu ya. Program studi namanya juga program gitu, diminta tridharma gitu. Ini kan jadi lucu gitu ya. Yang perlu juga kita benahi ke depan begitu ya. Bu Rahma pusing itu pada saat akreditasi, orang prodi diminta untuk ya penelitiannya apa, ininya apa gitu ya. Ini sudah ya, saya tidak tahu mesti bicara di mana begitu ya, tapi kenyataannya tetap saja begitu. Karena sekarang mainnya itu mohon maaf ya main kuasa aja gitu loh, gitu ya, gitu. Next gitu. Ya, nah ini SKN ini sudah strukturnya sangat bagus. Sekali lagi ya, strukturnya sangat bagus kalau menurut saya. Kalau kita bisa bikin seperti ini, khusus di logistik mungkin ya kita akan sangat bagus. Ya, secara nasional Pak Erwin mungkin ya kita ini kan, ya kita bisa struktur ya, kita menggunakan yang namanya RMC ya, Regional Model Kompetensi Standar. Ya, ini dibikin dari apa teman-teman di Departemen Tenaga Kerja begitu. Ya, gitu. Next gitu. Nah, antara KKNI berikutnya, nah antara KKNI dan SNI ini memang harus dipadukan begitu ya, harus diinikan gitu ya. Slide-slide ini saya ambil dari BNSP begitu ya. Saya kira semuanya sudah cukup paham lah kalau orang-orang yang memang berkecimpung di dalam masalah sertifikasi ini gitu ya. Gitu. Next gitu. Berikutnya. Nah, bagaimana yang bergantian human kompetensi ini secara umum? Next ya. Nah, ini ya. Ya, ketika kita harapkan SDM logistik adalah SDM yang profesional. Profesional itu apa? Dia mempunyai kompetensi. Kompetensi itu apa? Kompetensi itu dia punya pengetahuan, punya keterampilan dan punya sikap yang bagus begitu. Ya, supaya apa? Mereka menjadi efektif dan produktif dan efisien. Maka ada 3 hal yang kita perhatikan. Yang pertama adalah teknologinya, yang kedua prosesnya, yang ketiga orangnya. Nah, kita bicara tentang orang ya. Kita bicara profesional. Tapi teknologinya tadi yang smart ya, and green gitu loh. Ini kan teknologinya kalau kita ingin profesional. Yang kedua, prosesnya harus lean, ya kan? Maka pelajaran daripada lean ini perlu kita berikan gitu ya tentang lean logistik gitu ya. Gitu ya. Maka sebelum kita masukkan logistik, maka proses bisnisnya harus kita benahi ya. Jadi ini
bukan main begitu ya kalau kita mencoba untuk ya bagaimana membangun human capital ini. Jadi bukan hanya teknologinya berkait dengan drone dan seterusnya tadi, tetapi jangan lupa yang soft systemnya ini ya, proses bisnisnya harus kita juga benahi dengan baik. Dwelling time misalkan saja yang kemarin rame begitu ya, gitu. Ini adalah suatu proses juga yang kemudian harus benahi gitu ya. Bagaimana mulai dari depan sampai ke belakang gitu ya. Kalau kapal datang itu masih tangani sah bandar, kekuasaannya adalah perhubungan. Masuk ke pelabuhan adalah belindu begitu ya. Kemudian di situ juga ada yang disebut dengan bea cukai dan segala macam dan masing-masing berdiri sendiri. Nah, ini kan juga repot ya. Jadi proses-proses seperti ini juga tidak mudah. Memang membenahi hardware lebih mudah daripada membenahi softwarenya karena berkaitan dengan manusia ya, sehingga mental terus ini gitu ya kan. Nah untuk ini maka personelnya harus mempunyai skill dan integriti yang bagus ya. Ini masalah integritas menjadi sangat penting kalau menurut saya ke depan ya kan, karena kalau dulu gitu ya orang misalkan saja gitu kalau saya kuliah gitu ya, yang namanya desain itu tidak boleh keluar gitu ya, karena desainnya itu bisa diawasi karena apa, pakai kertas ya, keluar bisa diperiksa. Nah sekarang tinggal tulis sekali desainnya bisa keluar ke sana begitu, kemana-mana begitu, karena bisa ngawasi semuanya kan gitu ya kan. Jadi ini perlu ada suatu integritas yang bagus ya, tanpa suatu integritas yang bagus mungkin kita akan repot begitu. Next itu berikutnya, nah ini ya, kalau menurut saya, kalau kita bicara tentang profesi logistik begitu, profesi itu kalau menurut saya mempunyai 3 syarat. Ya, tidak semua pekerjaan itu sebagai suatu profesi, walaupun secara umum mengatakan seperti itu begitu ya. Sehingga tukang pijat pun menjadi profesi kan begitu, ya kan? Tapi dalam pengertian ini ya, mungkin ada 3 syarat sebagai suatu profesi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ada lembaga pendidikannya, ada body of knowledge-nya. Ya, jadi orang tahu tentang body of knowledge-nya. Kemarin saya diundang pada satu kementerian yang ingin mendirikan, mungkin Pak Erwin juga tahu, adalah tentang logistik, perdagangan, dan resi gudang begitu. Kemudian saya tanya, ini dasarnya apa gitu ya. Jadi harus tahu tentang body of knowledge-nya. Ya, bukan karena praktek, jadi semuanya ya praktek saja begitu. Oh enggak. Ya, gitu. Karena lembaga pendidikan berbeda dengan kursus. Kalau kursus boleh saja orang gitu ya, asal punya ini kan dia ngomong begitu. Tapi kalau lembaga pendidikan tidak bisa begitu kalau menurut saya ya. Jadi harus punya body of knowledge gitu yang harus kita kuasai. Body of knowledge, kemudian ada lembaga pendidikannya. Tempat Bu Rahma ini ada body of knowledge, ada lembaga pendidikan kan. Ya, sudah memenuhi persyaratan. Yang kedua ada recognition dari masyarakat. Ya, recognition. Pengakuan bahwa oh ya bahwa polisi logistik itu memang diakui begitu. Ya, yang ketiga ada organisasi profesinya gitu, ya kan? Kalau di kita ada yang ahli sebagai organisasi profesi begitu, ya. Dan organisasi profesi harus bikin rule of conduct. Ya, saya ingatkan juga ke Pak Monofrisel untuk bikin rule of conduct sudah dikirim Pak, tapi mungkin kita belum bahas ya. Nah, ini juga harus punya rule of conduct-nya karena sebagai suatu profesi kalau dia melanggar maka ada sanksi-sanksinya. Nah, ini harus kita tegakkan gitu loh ya dalam membangun suatu profesi di bidang logistik tersebut begitu ya. Jadi PR kita masih banyak ya, PR kita masih banyak ya. Next gitu ya, berikutnya gitu ya. Nah, ini pilar daripada profesi itu ya. Jadi ada organisasi profesinya ya. Jadi ada formal education seperti yang tempat Bu Rahma ya di ITB di tempat lain gitu. Dalam rangka untuk apa? Kompetensi gitu. Tapi yang berikutnya pilar kedua adalah ethics ya. Moral integrity itu. Ya kan? Karena yang namanya kompetensi itu ibaratnya itu adalah seperti raganya gitu. Sedangkan rohnya itu ada pada moral integrity-nya. Jadi ini harus kita bangun ya. Ya, kita bangun ya dengan etika yang bagus gitu, dengan etika yang bagus. Oleh sebab itu, kalau menurut saya di sekolah-sekolah yang sifatnya vokasi begitu ya, kalau menurut saya sih pelajaran etika harus diberikan nih, etika profesi harus diberikan ya. Karena kalau yang di akademis kan ya berprofesi nanti kalau dia ngambil sertifikasi profesi atau sekolah profesi begitu ya. Tapi di sekolah-sekolah yang notabene seperti program diploma, program vokasi, kalau menurut saya ya etika ini perlu kita berikan begitu ya, supaya dia bersifat etikal begitu ya.
Ya, kalau dia memenuhi itu maka dia sebagai seorang yang profesional gitu ya. Orang yang selalu menjalankan praktek profesinya, maka profesionalisme itu namanya. Gitu. Next, itu ya, next. Nah, di dalam logistik maka pendekatan kita adalah pendekatan yang sifatnya network ya, ya supply chain approach ini gitu ya. Saya tidak akan terangkan tentang mindsetnya karena udah berkali-kali orang juga bosen ya bahwa kita itu harus kolaboratif ya, itu harus aware terhadap yang lain gitu ya. Maka kedepan yang akan kita tuju adalah decision yang otonomis dan efektif gitu plus dengan equilibrium ya, jadi menjaga tentang keseimbangan gitu loh ya, menjaga keseimbangan gitu ya kan. Makanya istilahnya kemudian menjadi co-opetition gitu ya, berkompetisi dalam kooperasi. Seperti apa yang di dalam agama adalah fasta pukul keorot, tidak ada kata persaingan sebenarnya ya kan, karena persaingan itu ada kalah dan menang. Ya, yang kalah akan sakit, suatu saat dia jaya memukul yang menang tadi, dan dunia tidak akan pernah damai dengan cara seperti itu. Ya, kita ingin membangun suatu masyarakat yang dalam istilah agamanya di Islam adalah madaniyah, ya itu. Jadi ini pendekatan kita adalah pendekatan yang holistik, ya, dengan network begitu, ya. Next. Berikutnya, nah bagaimana human competence di dalam logistik ini gitu, ya kan? Nah, ini ya, jadi kalau kita ini ya perlu perangkat pendidikan yang bagus begitu, ya kan? Kemudian juga ada landasannya, kita harus mengikuti karena hidup di republik ya, undang-undang kita ya kan, undang pendidikan, undang-undang tentang KKNI, SKKNI dan lain sebagainya gitu ya. Dan harus jelas juga objek kajiannya, jelas begitu, ya kan? Pertamina misalkan saja mengambil tentang energi sebagai satu. Ya di mana di Telkom logistiknya mengambil tentang e-business ya, berkaitan dengan teknologi ya. Nah di pos apakah kurir gitu, karena apa mungkin flatnya seperti itu, saya tidak tahu persis, ini yang mungkin harus didefinisikan begitu ya, sehingga apa yang kita buat adalah taman gitu ya dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar. Logistiknya kan umum gitu ya, tapi aplikasinya karena bidang pekerjaan itu sangat luas, itu bisa macam-macam gitu ya kan. Nah nanti didasari pada itu keilmuan ya, kompetensinya gitu, kita pakai standar apa gitu ya, apakah pakai ELA, apakah pakai EPICS gitu ya kan ya, dan acuan kita di mana begitu ya. Jadi kita harus jelas begitu ya. Begitu juga di sertifikasi, kita harus mengacu mana ya. Kalau ahli ngajunya pada ELA fine gitu ya, yang lain mau ngecek di mana ya boleh-boleh saja begitu ya. Next gitu ya. Berikutnya, nah ini model kompetensi, saya kira juga sudah bosan dengan ini ya, saya sudah berkali-kali ya, yang sebelah kiri dari APICS, yang sebelah kanan ELA. Yang APICS itu berikutnya adalah berkaitan dan morality dan integrity, sebenarnya yang merah-merah ini ya, dia sangat bagus. Kalau ELA tidak bicara itu, dia langsung kepada masalah substansinya gitu ya, yaitu procurement, warehousing, inventory dan seterusnya itu ya, dia lebih bicara gitu. Kemudian dia bicara juga level, ada operasional, ada senior ya, ada juga strategis gitu ya. Nah kalau pendidikan D3 itu adalah pada operasional ke bawah ya, begitu D4 gitu ya, sarjana itu adalah tingkatannya sudah mungkin senior gitu ya. Bahkan itu walaupun memang di operasional itu menjadi sangat penting begitu ya kan. Sedangkan di level atas itu adalah lebih ke strategik ya itu. Nah ini kemudian ada levelnya kan, L1, L2, L3, L4 dan sampai dengan L9 begitu. Next. Nah, bagaimana gitu ya? Kalau kita perhatikan gitu ya, bagaimana sih men-set up kompetensi di logistik begitu ya. Ini juga kita harus mengikuti tren umum. Ya, apa yang kita kemukakan di sini nih, top itu. Ini adalah untuk yang di atas sebenarnya, ya, yang di atas. Ya. Bukan yang di level bawah begitu ya. Problem solving, coordinate with other people ya, ini gitu ya, coordination, emotional intelligence, judgment and decision making, service orientation, negotiation dan seterusnya. Kalau saya lihat skill ini adalah untuk yang tadi minimal senior ataupun yang strategik kalau dalam bahasa ini. Ya kan? Sedangkan yang levelnya operasional, next kalau kita lihat berikutnya ya. Berikutnya. Next. Nah, ini juga ya ya, ini karakteristik dasar ya. Jadi agile gitu ya, agility gitu ya. Kemudian
memiliki pengetahuan berkaitan dengan masalah digital gitu. Ya kan? Kemudian fokus pada pengembangan daripada manusia serta kita tinggalkan itu yang namanya trust leadership-nya. Next gitu. Ini saya ingin tunjukkan yang lebih level di bawah. Ya kan? Gitu. Ya, jadi ini ini secara umum. Yang paling bawah satu lagi. Ini yang terakhir dari saya mungkin ya. Ini tadi yang berkaitan dengan hardware-nya. Kalau ini kan banyak yang tadi banyak bicara soft skill-nya. Nah, ini kompetensi ya yang akan perlukan begitu. Ya kan? Jadi information specialist, PLI programmer ya, robot programmer dan seterusnya ini ya, data analitik dan seterusnya. Gitu ya. Tanpa mengetahui ini maka tadi apa yang dikatakan oleh Pak Haryadi mungkin akan sangat sulit. Nah, ini di level yang paling bawah begitu, ya kan? Jadi kalau kita pendidikan sampai dengan D3 atau setinggi-tingginya adalah S1, maka mungkin di sini gitu ya yang perlu difokuskan gitu. Jangan kita langsung masuk ke yang tinggi-tinggi itu. Kenapa? Karena persoalan yang tadi yang 10 itu gitu ya, itu adalah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh middle sampai upper management begitu ya. Kalau yang di bawah kan lebih kepada hal-hal yang sifatnya itu parsial gitu. Ya, gitu. Next. Berikutnya. Ini penutup saya gitu ya. Penutup saya adalah closing remark-nya. Next. Ya, jadi isu ke depan ini adalah yang tadi ya terkait teknologi, lingkungan dan agama gitu ya. Di samping memang berkaitan logistiknya itu sendiri. Tapi ini mungkin adalah environment yang perlu kita inikan. Ya kan? Kemudian persaingan kita itu adalah persaingan yang bukan produk dengan produk, bukan service dengan service, tapi persaingan dengan jaringan. Ya, kalau kita menggunakan pendekatan logistik. Ya, yang ketiga memang ya SDM kita itu SDA kita sangat berlimpah, tapi untuk bisa kita memenangkan persaingan gitu ya, terutama di bidang logistik, maka tetap profesionalisme itu sangat penting begitu, ya kan? Nah, membangun profesional tidak cukup dari pengetahuan ya, tetapi adalah hal penting juga sikap ya. Kalau dalam agama sebenarnya sederhana, ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Itu 3 aja. Ya kan? Itu ya, ainul yakin itu adalah kita di kelas. Ya, ainul yakin kita ada prakteknya. Hakul yakin praktek di laboratorium, makan dan seterusnya. Hakul yakin adalah praktek di perusahaan. Ya. Jadi kalau kayak Pak Haryadi itu ya Pak Nurfrisel dia sudah ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Kalau saya mungkin tingkatannya baru setinggi-tingginya baru ainul yakin karena saya tidak pernah berpraktek yang sebenarnya begitu ya kan, ilmu yakin sama ainul yakin saja gitu ya kan. Nah kemudian untuk membangun itu maka kita sudah ada kerangkanya namanya KKNI dan SKKNI. Nah untuk itu semuanya maka kolaborasi kalau menurut saya ya. Jadi saya kira judul yang sekarang ini sangat penting karena kolaborasi antara akademisi, kemudian bisnis dan korporasi menjadi sangat penting. Ya, kita dengungkan sudah lama ini sebenarnya. Ya, tapi begitu kita sampai kepada kepada korporasi gitu ya, mereka butuh, tetapi kan menempatkan kerja praktek saja setengah mati. Ya, apalagi kita bicara kampus merdeka sekarang, begitu ya. Ya, gitu apalagi kita alasannya COVID dan segala macam. Ya, ide mungkin sudah ada, tinggal kita laksanakan saja begitu. Baik, itu mungkin yang bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.